Timnas Indonesia akan tampil lebih menekan dalam uji coba menghadapi Taiwan. Laga ini jadi ujian penting untuk menguji pola permainan baru skuad Garuda. Hilger memilih absen bela Garuda demi urus kepentingan pribadi. Simon Tahamata menegaskan, jika ingin bela merah putih, komitmen harus total, tanpa ragu. Patrick Kluivert mengungkap antusiasme tinggi Presiden Lille pada rekrutan baru Calvin Verdong. Sang pelatih menilai Verdong akan jadi kunci penting di klub maupun timnas Indonesia. Jonathans dikenal fleksibel, bisa main di sayap maupun striker dengan catatan gol impresif di Vitesse. Kehadirannya siap memberi variasi serangan baru bagi timnas Indonesia. Pemecatan Joseph Osting membuka peluang Mads Hilger kembali ke skuad utama Twente. Kini masa depannya bergantung pada pelatih baru klub Eredivisie tersebut. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Tim nasional Indonesia tengah bersiap menghadapi laga uji coba melawan Taiwan dengan pendekatan baru dari pelatih Patrick Kluivert. Pertandingan ini menjadi sorotan bukan karena posisi Taiwan yang berada di peringkat jauh di bawah Indonesia, melainkan karena Kluivert memberi sinyal kuat akan adanya perubahan gaya bermain skuad Garuda. Dalam keterangan resminya, Kluivert menegaskan bahwa Indonesia tidak akan meremehkan Taiwan. Sebaliknya, ia ingin memanfaatkan laga ini sebagai kesempatan penting untuk menguji pola permainan yang berbeda dari biasanya. Menurutnya, fokus utama tim tetap tertuju pada peningkatan kualitas permainan sendiri, bukan sekedar pada kekuatan lawan. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa skuad Indonesia sudah berada dalam kondisi siap bertarung. Nama-nama pemain seperti Rizky Ridho disebut telah menunjukkan kesiapan untuk menampilkan performa terbaik mereka. Dengan mental dan fisik yang terjaga, Kluivert optimis timnya mampu menjalankan instruksi dengan baik di lapangan. Salah satu poin utama yang ia soroti adalah perubahan dalam pendekatan permainan. Ia memastikan bahwa Indonesia akan tampil lebih menekan saat menghadapi Taiwan. Namun, Kluivert memilih untuk tidak mengungkapkan detail strategi yang disiapkan. Menurutnya, publik baru akan melihat secara langsung bagaimana gaya baru itu diterapkan ketika pertandingan berlangsung. Dengan rencana tersebut, uji coba melawan Taiwan tidak hanya dipandang sebagai ajang pemanasan jelang agenda berikutnya, tetapi juga sebagai momentum penting bagi Kluivert. Laga ini akan menjadi ujian nyata untuk mengetahui sejauh mana pola permainan baru bisa diterapkan secara efektif oleh skuad Garuda. Bagi tim nasional, setiap pertandingan membawa arti penting, bukan hanya soal hasil akhir, melainkan juga tentang bagaimana mematangkan strategi dan menemukan identitas permainan. Itulah yang ingin dibangun Kluivert melalui kesempatan kali ini. Simon Tahamata angkat bicara mengenai keputusan Mads Hilger yang absen membela tim nasional Indonesia dalam 2 laga uji coba internasional. Pemain berdarah Belanda itu dikabarkan lebih memilih mengurus kepentingan pribadi ketimbang memenuhi panggilan dari skuad Garuda. Keputusan tersebut memunculkan sorotan, mengingat pertandingan melawan Taiwan dan Lebanon dipersiapkan sebagai bagian dari agenda penting. Simon Tahamata menilai timnas Indonesia memiliki hak untuk memanggil setiap pemain yang telah resmi berstatus warga negara Indonesia. Karena itu menurutnya tidak ada alasan bagi seorang pemain untuk tampil setengah hati. Ia menegaskan jika sudah memilih untuk membela Garuda, maka tanggung jawab itu harus dijalankan secara penuh. Dalam pernyataannya, Tahamata menyampaikan bahwa keputusan bermain untuk tim nasional bukan hanya sekedar soal klub. Lebih dari itu, ini merupakan pilihan hidup yang membutuhkan keberanian sekaligus totalitas. Ia menegaskan seorang pemain harus benar-benar siap memberikan segalanya tanpa sikap ragu atau setengah-setengah. Meski begitu, mantan pemain Ajax tersebut tetap mengingatkan bahwa setiap keputusan pemain juga dipengaruhi faktor pribadi. Hilger tentu mempertimbangkan keluarga dan kenyamanan hidup sebelum mengambil langkah. Tahamata menambahkan, dirinya memahami betapa berat keputusan itu, terlebih dengan jarak yang jauh antara Belanda dan Indonesia. Ia mencontohkan pengalamannya sendiri ketika memilih jalannya sebagai pemain yang juga mempertimbangkan keluarga. Perbedaan jarak antara negara-negara Eropa memang lebih singkat, sementara untuk datang ke Indonesia membutuhkan perjalanan panjang. Faktor inilah yang disebutnya bisa menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pemain keturunan. Meski begitu, Tahamata berpesan agar Hilger tetap mengikuti kata hatinya. Jika benar-benar memiliki niat membela merah putih, maka seorang pemain akan melakukan apapun demi bisa bermain bersama tim nasional. Pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, akhirnya angkat bicara soal kepindahan Calvin Verdong ke klub Liga 1 Prancis LOSC Lille. Dalam keterangannya, Kluivert mengaku terkejut dengan pilihan karir sang bek kiri
yang baru saja resmi diumumkan pada 1 September lalu. Kepindahan Verdonk ke Lille disebut sebagai langkah yang tak disangka. Kluivert menuturkan setelah penandatanganan kontrak selesai, ia langsung berbicara dengan Presiden Lille Olivier Letang. Dari percakapan itu, jelas terlihat antusiasme tinggi klub terhadap kehadiran pemain berusia 27 tahun tersebut. Letang dikabarkan sangat puas dengan keberhasilan Lille mengamankan tanda tangan Verdonk yang dianggap sebagai rekrutan penting bagi skuad mereka. Dalam pernyataannya, Kluivert tidak hanya menyoroti transfer itu sendiri, tetapi juga menegaskan kualitas yang dimiliki Verdonk. Menurutnya, pemain yang sebelumnya membela NEC Nijmegen itu adalah sosok dengan kemampuan luar biasa. Kini, dengan status barunya di Lille, Verdonk juga tetap diandalkan untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Kluivert menekankan bahwa peran sang bek kiri sangat vital bagi Garuda. Ia menyebut Verdonk sebagai salah satu kunci kekuatan tim nasional, baik dalam pertahanan maupun membangun serangan dari lini belakang. Kluivert pun tak ragu menyebut Verdonk sebagai pemain yang sangat penting, bukan hanya bagi klub barunya, tetapi juga untuk Indonesia di level internasional. Sebagai penutup, Kluivert menyampaikan harapan terbaik untuk karir Verdonk di Perancis. Ia optimis pengalaman baru di kompetisi sekelas Ligue 1 akan membawa dampak positif, sekaligus memperkuat kontribusi Verdonk bersama tim nasional. Dengan begitu, langkah transfer ini bukan hanya menjadi catatan penting bagi perjalanan karir individu Verdonk, tetapi juga memiliki arti besar bagi sepak bola Indonesia. Dukungan penuh dari pelatih kepala tim nasional menjadi penegasan bahwa peran sang pemain akan terus menjadi sorotan utama dalam perjalanan Garuda ke depan. Tim nasional Indonesia kembali mendapatkan tambahan tenaga baru. Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans resmi menjadi warga negara Indonesia dan langsung disiapkan untuk memperkuat skuad Garuda. Kehadiran mereka datang di saat yang sangat menentukan. Persiapan tim masih berlangsung, sementara jadwal pertandingan sudah semakin dekat. Dari dua nama ini, sorotan publik banyak tertuju pada sosok Miliano Jonathans. Lahir di Arnhem, Belanda, Jonathans dikenal sebagai pemain serba bisa. Ia bisa berperan di berbagai posisi, mulai dari sayap kiri, sayap kanan, hingga gelandang serang. Sebagai winger, Jonathans mengandalkan kelincahan, kecepatan, dan ketenangan ketika menghadapi lawan. Sementara sebagai gelandang serang, ia memiliki visi bermain yang mampu memecah kebuntuan. Keputusannya memilih Indonesia semakin mempertegas komitmennya. Meski sempat mendapat panggilan dari timnas Belanda U21, Jonathans menolak kesempatan itu. Ia memilih membela tanah leluhurnya, bergabung bersama tim Merah Putih. Catatan statistiknya juga cukup mengesankan. Saat memperkuat Vitesse di Divisi 2 Belanda, Jonathans berhasil mencetak 11 gol dan 4 assist hanya dalam 20 pertandingan. Angka tersebut menegaskan naluri mencetak gol yang tinggi, kualitas yang sangat dibutuhkan Indonesia di lini depan. Dengan kemampuan itu, Jonathans bahkan bisa dimainkan sebagai penyerang utama. Jika pelatih Patrick Kluivert memilih skema 2 striker, maka duet Miliano Jonathans bersama Mauro Zylstra diprediksi bisa menjadi kombinasi ideal. Situasi ini menjadi semakin penting karena oleh Romeni, striker utama tim, dipastikan absen akibat pemulihan cedera. Peran fleksibel Jonathans membuat dirinya memiliki nilai tambah, baik dimainkan di posisi sayap maupun sebagai penyerang, kontribusinya berpotensi memberikan variasi baru dalam serangan Indonesia. Kehadirannya dinilai mampu menghadirkan kejutan bagi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi dan Irak. FC Twente resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala Joseph Oosting. Keputusan ini diambil setelah serangkaian hasil mengecewakan yang menimpa klub di awal musim Eredivisie 2025-2026. Pemecatan tersebut diumumkan langsung oleh Direktur Teknik FC Twente, Jan Strewer, yang menegaskan bahwa performa tim tidak kunjung membaik sejak musim lalu. Kami tidak puas dengan awal musim ini baik dari segi hasil maupun cara bermain, ujar Strewer dalam pernyataan resmi klub. Ia menambahkan tren penurunan sudah terlihat sejak musim sebelumnya dan hampir tidak ada perbaikan yang terjadi. Situasi itu membuat manajemen merasa lebih baik mengakhiri kerjasama lebih cepat. Selain performa buruk di Liga, kegagalan Twente menembus kompetisi Eropa juga menjadi faktor besar. Musim lalu di tangan Oosting, mereka harus rela tersingkir setelah kalah dari AZ Alkmaar pada final playoff Conference League. Hasil tersebut semakin memperkuat keputusan manajemen untuk melakukan perubahan. Pergantian pelatih ini membawa dampak langsung terhadap masa depan Mads Hilger. Bek berusia 24 tahun itu sebelumnya terpinggirkan dari skuad utama akibat keputusan Joseph Oosting. Sang pelatih sempat memarkir Hilger sejak pramusim hingga 4 laga awal Eredivisie musim ini. Alasannya, ia meragukan komitmen sang pemain di tengah isu kontrak dan rumor kepindahan pada bursa transfer musim panas.
Dengan berakhirnya era Austin, peluang Hilger untuk kembali ke skuad utama terbuka lebih lebar. Statusnya sebagai pemain bertahan dengan pengalaman panjang bersama Twente bisa menjadi aset penting bagi pelatih baru. Kehadirannya juga berpotensi menambah kedalaman lini belakang yang sejauh ini masih kesulitan tampil konsisten. Kini semua bergantung pada kebijakan pelatih pengganti. Apakah Mads Hilger akan diberi kesempatan kedua untuk membuktikan diri, atau justru tetap berada di jalur keluar? Masih menunggu keputusan manajemen dan arah strategi baru FC Twente.